warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran olahraga. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu masih tentang gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Baik anak-anak, kita ulangi lagi materi kita di minggu sebelumnya. Materi kita di minggu sebelumnya yaitu masih tentang gerak dominan pada senam lantai. Yaitu yang pertama yang kita bahas kemarin ada gerak dominan bertumpu. Kemudian yang kedua ada gerak dominan menggantung. Yang ketiga ada gerak dominan keseimbangan. Dan yang terakhir kemarin ada gerak berpindah. Karena materi kita hari ini masih tentang gerak dominan pada senam lantai, maka tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama diharapkan nanti kalian memahami rangkaian gerak tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Kemudian yang kedua diharapkan nantinya kalian dapat mempraktikkan rangkaian gerak tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat tanpa menggunakan alat. Nah, baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita memulainya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, materi kita di hari ini yaitu tentang rangkaian gerak dominan dalam senam lantai. Yang pertama yaitu ada gerak dominan tolakan. Tolakan ini adalah gerak menolak tubuh atau mendorong tubuh ke atas sekuat-kuatnya dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Kemudian yang kedua, ada gerak dominan ayunan. Ayunan ini adalah gerak mengayunkan tangan atau kaki, bisa mengayunkan ke depan dan ke belakang, atau ke atas dan ke bawah. Gerak dominan yang selanjutnya yaitu adalah melayang. Melayang ini adalah gerakan badan ketika berada di udara sebelum kalian melakukan pendaratan. Dan gerak dominan yang terakhir yaitu ada gerak dominan mendarat. Gerak mendarat ini adalah gerakan akhir setelah kalian melakukan gerak melayang. Dilakukan dengan menyentuhkan kedua kaki ke tanah. Contoh rangkaian keempat gerakan ini anak-anak dapat kalian lihat pada gerakan lompat jauh. Nah, jadi ketika seseorang melakukan gerakan lompat jauh, mereka akan melakukan keempat gerak dominan ini. Ada tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Contoh dari gerak tolakan yaitu dilakukan ketika seorang pelompat jauh melakukan tolakan atau ketika dia melompat ke udara. Kemudian gerak ayunan yaitu ketika tangannya mengayunkan diayun dari bawah ke atas untuk menghasilkan lompatan yang tinggi dan juga jauh. Kemudian yang ketiga yaitu ada gerakan melayang, di mana ketika mereka melakukan lompatan, maka ada saat tubuhnya itu melayang di udara. Dan yang terakhir itu adalah gerakan mendarat, di mana ketika seorang pelompat jauh mulai mendaratkan kakinya di pasir atau di tanah. Anak-anak, gerakan tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat dan bisa juga dilakukan tanpa menggunakan alat. Nah, adapun gerakan yang dapat kalian lakukan ketika tidak menggunakan alat yaitu bisa dengan cara lompat atau
bisa juga dengan loncat. Nah, kalian tahu nggak apa sih perbedaannya antara lompat dan loncat? Nah, kalau belum tahu, saya beritahu. Lompat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan satu kaki. Sedangkan loncat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan kedua kaki. Nah, untuk gerakan yang dilakukan dengan menggunakan satu kaki atau lompat ini bisa kalian lakukan dengan cara berlari, kemudian melompat. Caranya mudah, yaitu kalian hanya tinggal berlari beberapa langkah, kemudian melompat sejauh-jauhnya. Sedangkan untuk loncat ini anak-anak, bisa kalian lakukan dengan cara melakukan loncatan ke depan, ke belakang, atau ke samping. Cara melakukannya yaitu pertama kalian harus berdiri tegak. Kemudian jantungkan badan kalian ke depan. Setelah itu ayunkan kedua tangan dari bawah ke atas. Dan bersamaan dengan itu lakukan tolakan. Tolakannya disesuaikan dengan loncatan kalian. Apabila kalian hendak melakukan loncat ke depan, maka tolakan ke depan. Apabila kalian hendak melakukan loncatan ke belakang, maka lakukan tolakan ke belakang. Dan seterusnya. Setelah itu, lakukan pendaratan dengan menggunakan kedua kaki. Rangkaian gerakan tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat dengan menggunakan alat bisa kalian lakukan dengan cara egrang menggunakan batok kelapa. Adapun cara melakukannya, yaitu pertama-tama kalian pastinya harus menyiapkan terlebih dahulu egrang batok kelapa ini anak-anak. Kemudian apabila sudah siap, baru pertama kalian harus memegang kedua ujung talinya. Kemudian selanjutnya jepit tali pada tempurung kelapa yang paling bagian bawah, bagian kaki itu dijepit dengan jempol kaki kalian. Kemudian langkahkan kaki secara bergantian dengan menginjak tempurung kelapa. Langkahkan secara perlahan. Nah, pada gerakan egrang batok kelapa ini anak-anak, terdapat gerakan tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat. Adapun gerakan tolakannya yaitu ketika kalian mulai mengangkat salah satu kaki kalian atau melangkahkan salah satu kaki kalian. Kemudian, gerakan ayunannya yaitu ketika tangan kalian mengayunkan tali pada egrang batok kelapa ini. Selanjutnya yaitu gerakan melayang ketika kaki kalian berada di udara. Jadi ketika kalian mengangkat salah satu kaki, pasti saat itu kaki kalian sedang melayang di udara. Dan yang terakhir mendarat, yaitu ketika kaki kalian sudah menyentuh kembali ke tanah atau mendarat di tanah. Selanjutnya yaitu kalian juga bisa melakukan rangkaian gerak tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat ini dengan bermain lompat tali. Cara melakukannya mudah. Kalian tinggal memegang kedua ujung talinya, kemudian memutar talinya dari belakang ke atas, kemudian ke depan, dan diputar begitu terus, dari belakang ke atas, ke depan, seperti itu. Setelah itu lakukan lompatan, atau lompatlah ketika talinya hendak menyentuh kaki kalian. Jadi kaki kalian tidak terkena tali. Nah, adapun gerak tolakan dalam lompat tali ini anak-anak, yaitu ketika kalian mengangkat salah satu kaki
atau kedua kaki kalian. Jadi ketika kalian melakukan lompatan, itu adalah gerak tolakan. Gerakan ayunan yaitu ketika tangan kalian mengayunkan talinya. Kemudian gerakan melayang ketika tubuh kalian melayang di udara. Jadi ketika kalian lompat atau loncat, maka itu adalah gerakan melayangnya. Dan yang terakhir ada gerakan mendarat, ketika kedua kaki kalian sudah menyentuh kembali ke tanah. Selanjutnya, kalian juga bisa melakukan gerak lompat atau loncat melewati simpai. Nah, gerakan ini juga merupakan rangkaian gerakan tolakan, ayunan, melayang, dan mendarat anak-anak. Cara melakukannya yaitu yang pertama, kalian susun terlebih dahulu simpai berjajar-jajar ke depan, atau kalian juga bisa menggunakan ban bekas. Kalian susun berjajar ke depan. Setelah itu, kalian bisa melakukan gerakan lompat atau loncat melewati setiap simpai yang kalian susun. Nah, adapun gerak tolakan dalam melakukan lompat atau loncat melewati simpai ini yaitu ketika kalian jelasnya sedang melakukan lompatan atau loncatan. Kemudian gerakan ayunannya ketika kedua tangan kalian diayunkan. Gerakan melayang ketika tubuh kalian berada di udara. Dan gerakan mendaratnya ketika kaki berada di tanah. Selanjutnya yaitu kalian bisa melakukan rangkaian gerak tolakan, ayunan, melayang, mendarat dengan menggunakan alat dengan cara loncat dari ketinggian atau loncat menggunakan papan pantul. Nah, ketika kalian melakukan loncat dari ketinggian ini anak-anak, kalian perlu menyiapkan kursi dan juga matras. Siapkan kursi, kemudian letakkan matras di depan kursinya. Kemudian kalian naiklah ke atas kursi. Setelah itu lompat ke matras. Sedangkan untuk loncat menggunakan papan pantul, kalian tinggal berdiri di atas papan pantulnya. Kemudian loncat dan mendarat di atas matras. Jadi seperti itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian hari ini yang pertama yaitu jangan lupa mampir ke kolom komentar untuk menuliskan nama, kelas, dan nama absen. Selanjutnya catat materi yang telah saya sampaikan. Yang terakhir, kerjakan latihan soal. Link bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Mari kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.